Film dimulai pada malam hari. Di jalan sepi di tengah hutan, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Seorang pria keluar dari kendaraan dan membujuk istrinya yang ketakutan untuk ikut keluar. Setelah memaksa Jane untuk ikut serta, pria tersebut mengeluarkan mayat dari bagasi dan menyeretnya ke dalam hutan sambil mempersiapkan untuk menggali dengan sekop. Dia memerintahkan Jane untuk berjaga saat dia menggali tanah. Setelah pekerjaan selesai, mereka kembali ke mobil dan pergi. Adegan kemudian beralih ke tanggal 17 Mei tahun 1977 di California Utara. Seorang gadis lagi menumpang kendaraan. Setelah 2 atau 3 mobil lewat, pasangan yang sama berhenti di depannya dan setuju untuk memberinya tumpangan ke Westwood. Gadis itu memberitahu namanya Colin dan menyatakan bahwa dia akan memberikan kejutan kepada temannya untuk ulang tahunnya, di mana seorang pria bernama Cam tersenyum. Setelah itu, mereka berhenti di pompa bensin, di mana Colin menggunakan kamar mandi, sementara Cam mengeluarkan sebuah kotak kayu dan meletakkannya di kursi belakang. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan pasangan tersebut menyatakan bahwa mereka akan mencari gua es yang ada di depan. Jadi mereka melaju keluar dari jalan utama dan mobil berhenti. Jane menjadi sangat diam dan perlahan keluar dari kendaraan. Colin mengikutinya keluar, tetapi Cam menangkapnya dari belakang dan menempelkan pisau di lehernya. Sekarang, sebagai tawanan, Cam menutup mata Colin dan membungkamnya sebelum melemparkannya ke dalam kotak dan menutup kepala Colin di dalamnya. Setelah itu, pasangan tersebut kembali duduk di dalam mobil dan menunggu sampai malam. Begitu sudah malam, mereka kembali jalan dan tiba di rumah mereka. Setelah tiba, Cam membimbing Colin ke ruang bawah tanah. Di sana dia mengikatnya dan mulai menyiksanya. Jane hanya diam menyaksikan semua ini dan mengikuti perintah Cam saat dia meminta Jane untuk membawa kotak. Kotak kayu kemudian dibawa kepadanya dan Cam memaksa wajah Colin kembali ke dalamnya sambil mengikatnya di meja. Masih trauma dengan kejadian tersebut, Colin terus bertanya mengapa hal ini terjadi padanya. Keesokan paginya, Jane duduk dengan muram di meja karena rasa bersalah yang luar biasa. Tetapi Cam mengatakan bahwa ini hanya beberapa hari lagi dan mereka akan melepaskannya. Setelah itu, Cam meninggalkan rumah, tetapi teriakan Colin mengganggu doanya Jane sehingga dia pergi ke ruang bawah tanah sambil membawa senapan bersamanya. Saat mendekati gadis tawanan itu, Jane menuntut alasan untuk teriakan tersebut dan Colin memohon ampun, tetapi Jane mengabaikannya. Bentar malam, Cam kembali ke rumah dengan membawa toilet portable dan turun ke ruang bawah tanah. Sementara Jane mendengarkan musik. Di sana, Cam membuka kotak kayu dan melepaskan pengikat dari mulut Colin. Dia menuntut alasan untuk semua siksaan ini, tetapi Cam tidak menjawab dan memaksanya untuk makan. Saat Colin menggigit roti tersebut, Cam menyatakan bahwa dia melakukan ini hanya karena dia mampu. Setelah itu, dia mulai menyiksanya lagi dan teriakan Colin terdengar di seluruh rumah hingga Jane bisa mendengarnya meskipun sedang mendengarkan musik. Malam itu, saat Jane pergi tidur dengan Cam, dia berbagi kekhawatirannya tentang apa yang mereka lakukan. Cam menyatakan bahwa Jane tahu apa yang akan terjadi sebelum mereka setuju untuk menikah. Jadi sekarang dia harus mengikuti tindakannya. Jane setuju, tetapi meminta agar Cam tidak pernah terlalu dekat dengan Colin dan Cam terima. Hari berikutnya, psikopat kejam tersebut membuat sebuah kotak peti mati dari kayu dan menyegel Colin di dalamnya sambil memasang pompa udara. Situasi kotak tersebut menjadi sangat menakutkan bagi Colin. Lalu dia mengalami kilas balik masa lalu saat ayahnya menawarkan uang ongkos bus kepadanya, tetapi dia menolak. Ayahnya tidak bertanya lagi. Dengan kilas balik yang terus berulang di pikirannya, dia kembali ke realitas dan menemukan dirinya terkurung di dalam kotak. Di sisi lain, keluarga Colin menerima telepon dari temannya yang menyatakan bahwa dia tidak ditemukan dimanapun. Kecurigaan muncul di antara mereka sehingga mereka membuat laporan ke polisi. Tetapi karena Colin sudah berusia 20 tahun, dia dianggap sebagai orang dewasa yang bisa hidup sendiri. Sementara itu, kita menyaksikan bahwa Jane sedang hamil. Tetapi Cam tidak begitu senang karena mereka juga menahan Colin sebagai tawanan. Jadi mereka pulang ke rumah, tetapi terungkap bahwa Jane mengalami cedera kaki dan berjalan pakai tongkat. Tetangga mereka berbicara dengan mereka dan
menanyakan tentang hal tersebut. Cam berbohong dan mengatakan bahwa Jane menderita radang sendi. Tetangga tersebut mendoakan kesehatannya dan mereka masuk dalam rumah. Di dalam Cam menemukan majalah perbudakan bersama dengan sebuah kontrak. Dia membawa majalah itu ke ruang bawah tanah dan meminta Colin untuk membacanya dengan lantang. Saat Colin membaca semua yang tertulis di sana, Cam memberinya cerita palsu tentang perusahaan perbudakan yang menangkap budak yang melari dan memberikan siksaan yang tidak terbayangkan kepada mereka. Selain itu, dia menyatakan bahwa dia juga anggota perusahaan tersebut dan jika Colin tidak menandatangani kontrak perbudakan, dia akan segera mengirim Colin ke perusahaan tersebut dan mereka akan melakukan hal-hal yang lebih buruk padanya. Ditekan oleh rasa takut yang luar biasa, Colin menandatangani kontrak tersebut sambil menangis. Hari berikutnya, Cam memberinya nama K beserta semua perintah dan tuntutan agar dirinya dipanggil tuan. Dia juga meminta Colin untuk memanggil Jane ibu dan mengikuti setiap perintah. Di antara semua perintah lainnya, ada satu yang paling utama, yaitu saat dia mengatakan perhatian, Colin harus berdiri dengan gaunnya dilucuti dan tangannya diangkat. Colin mengikuti perintah tersebut, tetapi saat itu Jane tiba dan memintanya untuk segera berpakaian. Hari-hari berlalu dan mereka memperlakukannya sebagai budak. Pada bulan September tahun 1978, Jane melahirkan anaknya, sementara Colin tetap trauma di dalam kota di bawah tempat tidur. Setelah melahirkan, Colin diperbolehkan memegang bayi mereka yang baru lahir. Setelah itu, dia dikembalikan ke dalam kota dan waktu terus berlalu. Sekarang sudah bulan Maret tahun 1979. Colin sedang lagi menyiapkan makan malam, sementara Jane membawa Amber ke kamar untuk menidurkannya. Setelah kembali dan duduk di meja makan, Jane mengeluh bahwa tidak ada garpu di mejanya. Karena keteledoran tersebut, Cam melampiaskan amarahnya pada Colin dan Colin disiksa. Tetapi ternyata garpu tersebut jatuh dari meja Jane. Dia berlari ke kamarnya dan mulai berdoa di atas salib manik-manik. Sementara teriakan Colin menggema di seluruh rumah. Kemudian, saat pasangan tersebut bersiap untuk tidur, Jane sekali lagi berbagi kekhawatiran dengan menyatakan bahaya jika K mencoba berlari. Setelah mendengar hal tersebut, K menghiburnya dan meyakinkannya bahwa K tidak akan lari kemanapun. Kemudian, K menceritakan kisah kepada K tentang seorang budak serupa yang mencoba melari tetapi tertangkap dan dipotong-potong. Akhirnya, budak tersebut disiksa dan meninggal setelah 1 tahun. Setelah itu, kita bisa lihat bahwa Cam membawa Colin keluar. Mereka berdua berkendara keluar, sementara Jane mengawasi mereka dengan curiga dan cemburu. Di luar, mereka tiba di sebuah hutan di mana mereka memutuskan untuk menebang pohon dan mengambil beberapa kayu. Saat Cam bekerja dengan kapak, Colin menghirup udara segar dan mengajukan permintaan untuk bertemu keluarganya. Cam mengatakan bahwa dia akan melakukannya segera setelah Colin bisa dipercaya. Namun, tiba-tiba secara tidak sengaja, Cam memukul pergelangan kakinya dengan kapak dan jatuh ke tanah. Saat dia merintih meminta bantuan, Colin melihat momen ini sebagai kesempatan untuk melari dari neraka itu. Tetapi sesuatu membuatnya tetap dan kembali untuk membantu Cam. Dia merawat lukanya Cam, dan saat mereka pulang ke rumah, dia tetap merawatnya. Namun Jan datang dan mendorong Colin agar bisa merawat Cam sendiri. Malam itu, Jan mengungkapkan kecemburuannya kepada Colin, dan Cam mengatakan bahwa mereka berdua bisa berbagi Colin. Jadi mereka mencobanya. Tetapi saat Cam melanjutkan proses tersebut, Jane melari dengan penuh kesedihan dan mulai menangis sambil menyiksa suaminya. Terjadi pertengkaran di antara mereka ketika Jane mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bekerja keras dalam pernikahan ini. Cam menyerah dan Jane mengajukan syarat agar Colin dimasukkan kembali ke dalam kotaknya dan Cam tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Sudah lewat 1395 hari sejak penculikan Colin, dan Cam memberikan makanan sisa kepada Jane agar dia bisa memberikannya kepada Kay. Jane pergi ke ruangan dan membuka kotak untuk mengeluarkannya. Colin melihat dirinya di cermin dalam keadaan yang paling hancur. Dia perlahan-lahan tumbuh kembali dan tiba-tiba melihat seorang gadis muda yang bikin dia terkejut. Kay menatap Amber yang sudah tumbuh dewasa dan merenungkan bagaimana dia kehilangan jejak waktu. Setelah itu, mereka pergi berlibur sementara Kay kembali ke dalam kota.
tenggelam dalam pikirannya sendiri dan berhalusinasi ke tempat di mana dia berbicara dengan seorang pendeta. Pria itu mengatakan bahwa rasa sakit itu tak terhindarkan dan peti jenazahnya meluas ke sebuah ruangan di mana dia menemukan ibunya berdoa untuknya. Tetapi tiba-tiba dia kembali ke dalam peti jenazah yang seluruh area menjadi terendam air dan sang kandang berputar di lautan. Di tengah semua itu, dia merasa dibebaskan dan saat dia bangun, dia merobek tutup kotak dengan menendangnya ke bawah. Sementara itu, mereka kembali dan Cam melihat kotak yang rusak. Setelah mencari di sekitar rumah, dia menemukan Colin terkurung di bak mandi. Dia mengirimnya kembali ke dalam kotak dan melanjutkan berbicara dengan istrinya yang lagi cemburu. Cam berbicara dengannya dan mengatakan bahwa dia harus lebih bersabar dengan Colin. Selain itu, dia menggunakan referensi Alkitab dari sebuah ayat yang membuktikan bahwa seorang pria seharusnya berhak memiliki lebih dari satu istri. Jadi Jane terima. Setelah itu, perubahan terlihat saat Colin diundang ke meja makan dan Jane memberinya makanan. Selanjutnya, rutinitas harian menjadi normal dan hari-hari berlalu. Sudah lewat 2135 hari sejak penculikan Colin. Colin menidurkan Amber dan pergi tidur bersama Cam. Di tempat tidur, mereka berdua berbicara tentang bagaimana Jane bisa diatur. Colin meminta untuk bertemu keluarganya, tetapi Cam mengatakan bahwa mereka akan memikirkannya. Selain itu, Cam mengungkapkan bahwa dia selalu terikat dan Jane tidak bisa menanggungnya. Tetapi dia mengatakan bahwa Colin bisa. Lalu mereka tidur bersama. Hari-hari berikutnya, Colin dan Jane menjadi akur. Dia merapikan rambut Jane dan mereka pergi ke gereja bersama. Kemudian, di siang hari, dia menanam beberapa biji di tanah dan Jane menontonnya. Kemudian dia mendekatinya untuk berbicara. Tetapi begitu Colin mengambil sekop, Jane pergi dengan terburu-buru, seolah-olah dia mencoba menghindari sekop dan tanah. Adegan kemudian beralih ke Jane dan Colin yang lagi duduk bersama sambil bermain dengan Amber. Sementara itu, Cam datang dan meminta Colin untuk membuat makanan malam. Tetapi Jane ikut campur dan mengatakan bahwa Colin akan buat makanan sebentar lagi. Hal tersebut membuat Cam marah dan dia membawa Jane ke kamar tidur untuk menyiksanya. Selama itu Colin berhasil mengalihkan perhatian Amber, tetapi kemudian dia pergi ke kamar tidur untuk menghibur Jane. 2310 hari telah berlalu setelah penculikan. Cam berbicara dengan Colin dan memberinya berita bahwa perusahaan yang diduga telah mengizinkannya untuk mengunjungi orang tuanya. Dia berseri-seri dengan kebahagiaan dan bersiap-siap untuk mengunjungi keluarganya. Keduanya naik mobil dan berkendara melalui jalanan luas. Tetapi Cam memperingatkannya bahwa perusahaan sedang memantaunya. Jadi dia tidak boleh melakukan hal-hal konyol. Dia setuju dan akhirnya mereka tiba di rumah. Keluarganya sangat gembira saat mereka bertemu Colin. Setelah mengantar Colin, Cam pergi dan Colin bahagia sekali bisa makan malam dengan keluarganya. Mereka semua bercanda dan malam itu Colin duduk dengan saudara perempuannya. Dia bertanya bahwa Colin selama ini hilang di mana, tetapi Colin tidak mengungkapkan apa-apa dan pergi tidur. Keesokan paginya, Bonnie menanyakannya sekali lagi. Dia memperhatikan ketegangan dan kekhawatiran di wajah Colin. Tetapi saat dia mau mengatakan sesuatu, bel berbunyi dan Cam tiba untuk menjemputnya. Dia pergi untuk mengambil barang-barangnya, sementara Cam memberi cerita ke orang tuanya Colin bahwa mereka berencana untuk menikah segera. Saat Colin dan Cam berpose untuk ambil foto, Bonnie memperhatikan keanehan situasi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu mereka meninggalkan rumah. Saat mereka kembali ke rumah, mereka berbaring dan memutuskan untuk menikah. Tetapi Jane mendengarnya dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Keesokan paginya, dia mengemas barang-barangnya. Dan ketika Colin bertanya apa yang dia lakukan, Jane menjawab bahwa ada satu orang yang menghancurkan rumah tangga dia. Lalu dia berjalan keluar di mana ayahnya menunggunya di mobil. Sementara Cam berlari keluar untuk menghentikannya. Tetapi Jane menyalahkan Cam dan pergi. Hal itu menghancurkan Cam dan dia mengeluarkan kemarahannya pada Colin. Dia kembali merobek pakaian Colin dan membawanya keluar melalui hujan deras ke ruang bawah tanah di mana dia menguncinya di dalam kotak. Setelah itu, dia menutup tutupnya dan pergi. Sementara itu, Jane berdoa di gereja sambil menangis. Sementara ruang bawah tanah terisi air dan Colin menggigil dalam dingin yang membeku. Kemudian, Cam sadar dan memutuskan untuk kembali. Kemudian, kita bisa lihat ruang bawah tanah
tanah yang penutupnya terbuka, dan ternyata Jin yang menyelamatkan Colin dan mengeluarkannya. Setelah menawarkan beberapa pakaian bersih, dia menceritakan kisah gadis sebelum Colin bernama Quincy yang juga sedang menumpang. Sayangnya, Cam menyiksanya hingga mati dan mereka harus menguburnya. Setelah itu, kita melihat kamera kembali ke gudang tetapi menemukannya kosong. Sementara itu, Jan membawa Colin ke halte bus agar dia bisa melarikan diri. Saat bus tiba, Jan mengungkapkan bahwa tidak ada perusahaan budak dan Cam hanya menggunakannya secara bertahap. Dengan meresap semua kesedihan, Colin naik bus dan pergi. Di sisi lain, kita melihat Cam menangis dengan sangat sedih karena sekarang dia terkutuk ke neraka. Dan dengan itu, film berakhir.